Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pancawati, NIM 210605501005 dari kelas A Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar. Kali ini, saya akan membahas isu pendidikan atau masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, tujuan video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi antropologi. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Banyak perspektif tentang tujuan pendidikan. Menurut saya, tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa membantu manusia supaya mempunyai skill untuk menjalani hidup. Menurut PISA, Indonesia berada di ranking 62 dari 72 negara. Artinya, kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan rendah. Masalah pertama pendidikan di Indonesia adalah sekolah di Indonesia itu membunuh kreativitas muridnya. Ini seperti yang dikatakan oleh Sir Ken Robinson. Ini karena seorang murid selalu disuruh untuk terus melakukan hal yang sama, untuk diajari hal yang sama persis dengan semua orang, dan mempunyai standar yang sama seperti siswa lain. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus berhenti belajar, dan kapan mereka harus mendapatkan nilai. Ini dapat diartikan bahwa setiap anak tidak bisa berbeda dengan orang lain. Dampaknya bagi siswa adalah passion seorang siswa akan menghilang dan kreativitas siswa juga lama-lama akan menghilang. Itu karena siswa tidak diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang mereka bisa atau hal yang mereka suka dan tidak juga diberi ruang untuk berinspirasi. Dan cara belajar di Indonesia, para siswa dipaksa untuk menghafal materi pembelajaran, padahal yang diperlukan adalah paham konsepnya dan cara pengaplikasiannya. Harusnya para guru membuat pelajaran itu diminati oleh para siswa, karena jika seseorang sudah minat terhadap sesuatu, maka dia akan memahaminya. Permasalahan kedua dalam pendidikan di Indonesia adalah minimnya pembahasan dalam pembelajaran. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru yang berlaku, karena jika tidak kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan mempengaruhi pada proses penyerapan ilmu para siswa. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya itu hal yang wajar, karena menurut PISA, kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk urutan yang akhir. Dari sudut pandang perspektif lain, masalah literasi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi masih kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modal pembelajaran. Karena sebenarnya kita bisa mencari sendiri, tidak harus mengandalkan luluran bahan ajar dari pemerintah, tetapi untuk mencari inisiatif sendiri. Jika memang tidak ada bahan pembelajaran, bagi seorang siswa bisa saja belajar dari buku luar. Selain itu, seorang siswa bisa membuat atau menciptakan bahan pembelajaran jika memang tidak ada. Dengan cara seperti ini, lebih solutif daripada menyalahkan pemerintah. Setidaknya dengan cara ini menjadi upaya memberikan jalan keluar untuk kebutuhan diri sendiri dan memberikan ruang jalan bagi orang lain.
Solusi yang dapat dilakukan terlebih pada sisi pemerintah, yakni seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan menangani dengan serius masalah pendidikan baik yang ada pada pusat kota maupun yang jauh dari pusat kota, serta memberikan alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata, karena dengan adanya alokasi dana bisa membuat keadaan pendidikan menjadi lebih baik. Rendahnya kualitas guru misalnya diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya prestasi siswa diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran, bukan dengan meningkatkan jam kerja, yang terlebih karena setiap pelajar memiliki kemampuan yang berbeda. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan karena durasi yang dibatasi. Jika kita membahas tentang masalah pendidikan di Indonesia, pasti sangatlah banyak. Terima kasih kepada Kakak Ahsan Ahmadi yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.